1T, perkenalkan nama saya Polonia Slaban dengan nomor induk mahasiswi 859522941. Saya berasal dari UPPCC Jakarta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 7 Optik pada kegiatan Praktikum 2 Lensa Cembung dan Cermin Cekung dengan judul praktikum pertama percobaan lensa cembung, kedua percobaan cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkungan atau satu lengkungan dan satu datar. Pertama, percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan pertama menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung. Kedua, menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Alat dan bahan yang saya gunakan, pertama ada meja belajar, kedua lensa cembung atau kaca pembesar, ketiga layar, keempat cahaya atau lilin, kelima penggaris. Susunlah alat dengan posisi lensa di antara lilin dan layar. Lalu atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu ukurlah jarak benda yaitu jarak lilin ke lensa dan ukur jarak bayangan yaitu jarak lensa ke layar. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan beberapa kali dengan mengubah-ubah kedudukan benda dan lensa untuk mendapatkan variasi data yang fokus di layar. Pada data pertama diperoleh jarak benda sebesar 20 cm dengan jarak bayangan senilai 20 cm. Pada data kedua diperoleh jarak benda sebesar 15 cm dan jarak bayangan senilai 10 cm. Pada data ketiga terukur jarak benda sebesar 10 cm dengan jarak bayangan senilai 5 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 6,44 cm sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 15,5 dioptri. Kedua, percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yang saya gunakan, pertama ada meja belajar, kedua, cermin cekung atau centong sayur, ketiga, layar, keempat, sumber cahaya atau lilin, kelima, penggaris. Letakkanlah lilin di tengah layar dan cermin cekung, lalu atur bersamaan agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan fokus baru kita ukur jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Pada percobaan pertama, saat bayangan di layar jarak benda sebesar 3 cm dan jarak bayangan senilai 25 cm. Pada percobaan kedua, diubah kedudukan benda dan cermin sehingga mendapatkan fokus baru didapatkanlah jarak benda sebesar 5 cm dan jarak bayangan sejauh 5 cm. Pada percobaan ketiga, dengan menggeser kembali kedudukan lilin dan cermin hingga bayangan kembali tajam terukur jarak benda sebesar 5 cm dan jarak bayangan sejauh 10 cm. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 3,25 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potongan berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda yang diletakkan di luar. Fokus dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.